Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Hari ini cukup cerah ya. Biasanya di bulan Desember tuh hujan terus, tapi untuk minggu ini kita lumayan cerah untuk daerah Ciputat ya. Kali ini kita mau nge-review salah satu produk dari Polygon, yaitu seri Xstrada 5. Tapi sebelum kita mulai, opening dulu. Oke, di sini kita udah punya Xstrada 5. Sini, agak lebih dekat nah. Ini Xstrada 5 tahun 2018 ya. Jadi ini dia seri 2018 yang menurut saya sih kesini tuh dia nggak terlalu banyak perubahan ya. Untuk yang seri 2020 itu dia hanya berubah di grup set saja sama di warna. Secara tampilan keseluruhan geometri itu nggak terlalu beda jauh gitu. Makanya ini masih cukup relevan untuk kita review. Oke, kita mulai dari yang paling depan aja dulu ya. Suspensinya dia udah pakai yang bisa di lock di sini, tuh kan? Bisa di lock, bisa juga di open. Tuh. Ya, ini untuk yang locknya nih. Tuh. Ini dia dari Santur AI. Ini nggak ada keterangan ininya ya. Nih ada dia XCM FPB 394 SE untuk serinya ya. Di sini nanti dicek aja kalau misalkan pengen nyari-nyari spare partnya gitu. Secara performa ini cukup enak sih. Dulu pernah kita coba untuk di jalanan yang cukup berbatu dan berlumpur juga. Sok depan ini dia cukup enak dipakainya dan cukup stabil ya dibanding di kelasnya yang lain. Ini juga dia cukup awet, dalam artian nggak gampang bocor ya. Ini udah dibeli dari 2018 gitu, tapi sampai sekarang nggak ada kebocoran sama sekali gitu. Sini. Cuman memang yang kadang jadi masalah untuk yang seri ini itu di bagian pengunci sini. Dia di beberapa kasus kita kan punya cukup banyak seri yang kita beli, Xstrada 5 yang kita beli itu ada beberapa yang kendalanya di pengunci ininya, di pengunci shock breakernya yang harusnya dia bisa di lock dan di di open, itu terkendala dia nggak bisa di lock atau nggak bisa di open gitu. Jadi terkadang keras banget gitu kan, atau malah jadi empuk banget. Harusnya kan ketika di lock itu untuk jalan raya dia jadi lebih stiff gitu ya, jadi nggak ada nggak mantul-mantul gitu ketika di jalan raya. Tapi ya ini bisa diservis lah, bisa diservis. Jadi shock ini pun dia serviceable ya, jadi bisa diservis kalau misalkan ada kendala di sininya bocor atau apa, itu bisa diganti dan diservis. Nanti bisa dari sininya sih. Untuk bannya sudah pakai Swalby Active Line K-Guard Smart Sam ya. Terus rimnya itu dia pakai Araya ya. Ini untuk Xstrada sih semuanya kayaknya udah pakai Araya sih. Kebanyakan Polygon itu udah ngandelin Araya gitu untuk di seri-seri sepeda kotor-kotoran ya, sepeda kotor-kotoran. Tuh. Oke, lanjut untuk ini juga nih. Ini cukup mantap sih. Ini saya pas di Bogor itu nyoba. Ini enak banget sih, walaupun dia nggak terlalu gede-gede ya, tapi untuk jalanan berbatu dan berlumpur ini udah enak banget sih. Ke bagian rem ini pakai Shimano, kemudian rotornya juga Shimano ya. Mana ini serinya, dia nggak muncul serinya di sini ya, tapi ini yang standarnya sih masih bawaan grup setnya Alivio gitu. Untuk hubnya dia made in China. Ini mereknya apa ya? Shimano, tapi dia yang made in China. Ini seri HB-TX 505. Nggak ada kendala juga sih, itu cukup bagus. Dan selama pemakaian hampir berarti dari 2018 ke 2020 itu nggak ada kendala, 2 tahun nggak ada kendala sama sekali. Semua settingannya juga udah pakai banget sih. Untuk dia pentilnya, untuk bannya 27,5. Ini pakai 27,5 dan pentilnya pakai yang pentil Presta ya, udah pakai yang Presta. Stangnya pakai NTT. Ini pakai NTT. Ini lebar banget sih. Yang dirasain kalau misalkan di jalan raya, memang kalau misalkan kita di jalan raya mau salip-salip ini agak ganggu ya, atau agak bikin kita nggak pede gitu. Tapi kalau ketika di jalan bebatuan gitu, ketika kita main off-road, ini nyaman banget. Ini udah proof ya, terbukti kalau ini nyaman banget.
tadi untuk stang dan juga apa namanya stem itu sepaketnya NTT semua. Tuh, ini udah pakai hidrolik remnya ya, udah pakai hidrolik karena ini seri yang paling atas itu udah pakai hidrolik. Dimulai dari Xtrada 4 juga itu udah pakai hidrolik seingat saya sih. Mungkin kalau yang terbaru itu udah pakai hidrolik dari yang seri Xtrada 2, Xtrada 2 atau Xtrada 3 gitu. Untuk grup setnya sendiri di sini shifter untuk bagian RD, shifter RD-nya itu dia 9 speed Alivio gitu ya. Ini walaupun ini seri tertinggi tapi performa Alivio itu agak susah sih dibandingin sama Deore, masih lebih baik Deore. Jadi pas saya coba ini, dia ketika dia pencet itu kita nggak bisa langsung instan cetek langsung pindah, enggak, tapi harus kayak agak pelan juga gitu. Nanti ya bisa dirasain lah kalau misalkan kalian punya Xtrada gitu. Bentuk framenya mantap banget sih kalau menurut saya. Itu dia nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, proporsional banget. Secara kualitas catnya juga ini cukup tebal. Dan ini kebetulan ukurannya yang M. Dapat warnanya biru. Oke. Lanjut ke bagian sini nih. Untuk yang ukuran M, dia dapat 2 lubang battle cage ya. Tapi kalau untuk yang S, dia hanya dapat battle cage, lubang battle cage-nya hanya di sini. Karena di sininya dia untuk nyimpen seat post. Jadi dia di sininya mulus aja. Nah, sedangkan untuk yang ukuran M dan L itu dapat 2 lubang battle cage. Sini ada keterangan 5 ya, berarti Xtrada 5. Nah, untuk quick release di bagian seat postnya juga kalau nggak salah sih NTT juga ya. Coba mana ini? Nggak ada keterangannya. Tapi kalau apa namanya sadarnya sih udah NTT, pakainya NTT. Jadi dia pakainya yang jepitnya 2, bukan yang 1 baut, tapi dia pakainya yang 2 baut. Gitu. Ini lebih kuat sih kalau menurut saya. Dan di sini seperti biasa, udah kayak standarnya Xtrada sekarang pakainya bantalan di sini. Quick release dia pakainya yang pinnya yang pakai besi, jadi bukan yang karet ya. Karena di sini udah melengkung. Dia pakainya yang logam, brass segini. Jadi kadang kalau misalkan kurang dilumasin, dia agak seret gitu. Makanya ini kita lumasin gitu. Oke, ada kekurangan ada kelebihan lah gitu. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ini masih dia Alivio juga ya. Untuk ininya masih Alivio juga. Kemudian udah pakai Holotech juga. Ini pakainya Pro Wheel. Saya nggak tahu nih kok dia pakainya Pro Wheel ya di sininya ya. Untuk penyambungnya di sini. Ini saya juga kelupaan dia Holotech berapa. Tapi dia pakainya yang 2 ini aja, cranknya 2 gerigi gitu ya, ukurannya segini, kecil sih, tapi ya cukup ini performa cukup baik gitu. Nah, cranknya itu juga dari Pro Wheel nih, serinya bisa dilihat di sini, dari 170 gitu ya, 170. Ininya sama Alivio juga. Nah, yang jadi ini juga untuk pedalnya hampir semua sih sekarang udah pakai yang untuk seri medium ke atas ya. Porygon itu udah pakai yang besi semua untuk di sini. Jadi semi campuran lah. Di sininya pakai yang plastik, kemudian di pinggirannya itu udah pakai besi. Ada kekurangan ada kelebihan. Secara kelebihannya itu dia jadi lebih awet banget. Ya, jadi lebih awet. Tapi kekurangannya ketika kita loading lebih dari satu sepeda dan ini mentok ke bagian frame, itu gampang banget bikin cat lecet. Untuk wheelset sih sama sih depan belakang gitu. Berikut juga dengan hoodnya juga sama. Ya, hoodnya itu nyatu langsung sama rotor, jadi dia cuma diikat langsung sini. Ini udah pakai kaset, jadi bisa dicopot langsung. Udah depan belakang udah quick release ya. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin performa sih ini udah enak banget sih ya. Untuk yang sepeda masih di kelas medium gitu, kalau misalnya ini masih kelas medium gitu. Ini cukup enak kalau misalkan nih, dibanding kalau misalkan kita beli sepeda full sus yang entry level seperti race gitu kan Polygon ngeluarin yang seri race. Dibandingkan race ini masih lebih enak sih gitu. Ya karena emang ini diperuntukannya untuk off-road gitu. Nah, ini juga menurut saya ya, ini masih lebih enak dibanding
Sys Q itu yang seri D awal gitu, masih yang entry gitu kan, bukan yang kelas dia agak lebih seri yang atasnya. Tapi kalau untuk yang seri bawah masih lebih enak Xtrada 5 ini. Udah sih. Nah, catatan aja kalau misalkan untuk perawatan nih ya, di bagian sini, di bagian sini, ini sering-sering dibersihin aja, gitu ya. Jangan sampai ini bagian dalamnya kotor, supaya dia nanti nggak ada muncul suara kretek-kretek. Soalnya kalau di sini udah kotor, itu satu dia seret, nggak bakal selancar gini, dan akan muncul suara-suara yang cukup mengganggu ketika kita press. Jauh ini sih ini cukup worth it lah sepedanya. Dulu ini sepeda harganya masih di range 4,5 sampai 5,5 jutaan lah ya. Tapi setelah corona menyerang, itu semuanya udah di atas 6 juta gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk yang sekarang itu range harganya untuk Xtrada 5 dan 7 itu udah harganya ya 6 sampai 7 jutaan gitu. Nggak ada lagi yang harganya 4 jutaan gitu. Kalau misalkan kalian udah punya Xtrada 5, coba nanti kasih tahu di kolom komentar kira-kira kekurangan Xtrada 5 tuh apa gitu, dan kelebihannya menurut kalian apa gitu yang belum kami sebutkan. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Tapi jangan lupa komen, kemudian klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, dan juga share kalau memang video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.